Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita seperti biasa di garasi taksi. Buat teman-teman yang belum pernah tahu garasi taksi atau GR4 Cilengsi, teman-teman bisa konfirmasi di admin ya. Kebetulan adminnya kita sendiri. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya perbaikan kaki-kaki atau mesin atau misalnya power window itu kira-kira berapa. Dan kira-kira kita bisa apa enggak. Enaknya konsultasi dulu untuk cek kaki-kaki gratis. Hari ini kita coba bahas untuk Etios Falco, kira-kira perbaikan butuh biaya berapa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung aja teman-teman. Jadi hari ini kita lagi bongkar namanya Etios Falco. Jadi Etios ini ada dua, ada Etios Falco, ada Etios Liva ya. Jadi Etios Falco itu pribadinya, Etios Liva itu apa itu dia? Etios Liva itu ekstaksinya. Nah kebetulan ini dari mana nih, jauh datang ke garasi taksi mau rapihin kaki-kakinya. Nah biasanya untuk perapihan kaki-kaki budget tuh rata-rata di 2 juta sampai dengan 5 juta tergantung nanti kerusakannya apa. Jadi kalau teman-teman misalnya baru beli, baru ngangkat, persiapannya ya bawa dana sekitar 2 juta dulu, nanti kita coba prepare perbaikannya apa aja. Contoh hari ini kita cek Etios Falco, pasti kita cek dulu adalah yang pertama rak setir. Nah ini lagi dibongkar. Terus kemudian terot sama long terot. Terus kemudian kita juga cek nanti di sini ball jointnya. Nah ini dia ball jointnya, busing armnya rusak apa enggak, shock breakernya, terus supportnya semuanya kita cek. Nah untuk pengecekan kaki-kaki gratis kita cek, kecuali untuk bongkar shock breaker ya. Bongkar shock breaker kita kenain 50.000 karena kita mesti bongkar. Nah biayanya berapa? Untuk biaya biasanya kita parsial ya. Kalau untuk perapian kaki-kaki kita parsial, kita ngikutin budget tapi kita ganti baru semua. Contoh misalnya ketika misalnya ini kita rusak busing arm, ball joint, misalnya busing arm kecil, terus terot, long terot, apa dulu yang mau kita kerjain gitu. Nah misalnya kita rapihin busing arm dulu, berarti busing arm besarnya kita ganti kanan kiri, ball jointnya kita ganti kanan kiri, itu estimasi di 1 jutaan. Itu sudah pakai RBI atau pakai ball joint yang 55 ya. Estimasi 1 juta, paling mahal sekitar 1.100.000 sudah sama bongkar pasang dan sama presnya. Nah, itu jadi teman-teman punya punya arm kanan kiri itu udah baru tuh untuk dalemannya. Nah, terus setelah itu kita akan lari ke link stabil. Tuh link stabilnya hilang lagi. Nah, link stabilnya itu. Oh dia yang kecil ya. Nah, dulu di mana dia karet stabilnya kok hilang? Oh ini dia nyempil. Saya lupa, saya pikir gen 2. Jadi ini karet stabil gen 3 salah satunya masalahnya ada di sini. Karet stabilnya biasanya sudah pecah. Nah seperti gen 1 sama Soluna juga sama. Nah ini kita cek biayanya berapa untuk karet stabil, tuh biayanya di 125.000 satu. Nah, kalau kanan kiri berarti 250.000. Nah terus setelah arm kita akan lari ke rak setir. Nah rak setir itu komponennya apa aja? Komponen yang pertama adalah terot, long terot, sama busing rak setir. Nah estimasi servis rak setir itu di kita ada 450.000 udah sama busingnya. Nah untuk terot, nah terotnya pakai 55. Aduh terotnya ini gen 3 pakai 55 nih 500 ribuan. Ini kemarin masih murah 450.000, tapi sekarang udah nggak dapet ya 500 ribuan. Long terot sekitar 450.000. Ini kita pakai 55 semua ya. Kalau pakai hacker udah pasti lebih murah, sekitar selisih 100 ribuan. Nah ini lagi setting servis rak setir. Ini teman-teman. Nih lagi servis rak setir. Nanti kita setel. Ini udah ganti. Nah estimasi biayanya berarti 450.000 tambah 1 juta. 1.500.000 untuk ngerapihin rak setirnya. Persiapan dana berarti 1.500.000 tambah 1 juta berarti kisaran di 2.500.000. Itu ganti baru semua ya. Jadi ganti baru pakai merek 55 yang ori. Nah yang mahalnya biasanya ada di perintilannya. Maksudnya perintilan tuh contoh misalnya ini nih boot. Nah boot rak setir satu yang murah, yang di luar. Terus kemudian boot outer, boot inner, itu yang secara harga mungkin nggak terlalu mahal, tapi karena jumlahnya banyak ini mesti ganti, mesti ditambahin. Kurang lebih perintilannya seperti itu. Jadi teman-teman mesti persiapin. Misalnya kalau ini kan boot ini, misalnya boot ini bocor atau pecah, nah itu kenapa harus diganti grease-nya, karena di sini ada bearing ya. Bearingnya itu
lumayan harganya lumayan mahal, namanya itu joint outer. Jadi dia sejenis bearing lah, tapi dia bisa belok, joint outer. Nah itu bisa sampai 500.000 sama pasang. Inner lebih mahal lagi. Nah itu makanya kenapa ini harus dirawat. Kalau rusak harus ganti bootnya, terus tambahin gemuknya, dirapihin ulang. Nah itu untuk memanjangkan lead time untuk spare part yang ada di dalamnya. Nah untuk ke atas nanti setelah rapi bawahnya kita naik ke atas. Biasanya atas kita belakangan. Kenapa? Karena harganya mahal. Nah atas itu maksudnya itu shock breaker sama apa nih, support. Jadi shock breaker, support, terus boot shock breaker ini kan pada pecah nih. Nah ini kayak gini nih, nanti kita ganti. Nah ini harganya berapa, persiapannya tergantung dari merek dan budgetnya. Rata-rata persiapan untuk ini merek termurahnya persiapan dana di 1.700.000. Misalnya pakai Tripindo sekitar 1 jutaan. Support shocknya sekitar 500 misalnya. Berarti 1.500.000 sama ini, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman mau yang misalnya yang lebih paten lagi, persiapan di 3 jutaan. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman untuk perbaikan kaki-kaki yang untuk Etios. Untuk mobil lainnya kurang lebih hampir sama, mirip-mirip. Paling lebih yang membedakan kalau mobil besar sama mobil kecil. Kalau mobil kayak Ayla, terus ini kan sama nih, Vios, Vimo itu sebenarnya hampir sama aja, nggak jauh dari harga segitu ya, nggak jauh. Nah kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.